Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Gereda Channel di sini. Nah, di video kali ini teman-teman, aku sedikit mau cerita ya teman-teman. Tapi sebelumnya ini bukan aku mau pamer warna velg baru atau beli velg baru ya. Sebelumnya kalian tahu lah ini velg apa ya teman-teman, karena udah banyak juga yang pakai velg ini teman-teman. Nah, sedikit cerita teman-teman, di video sebelumnya teman-teman yang video aku ganti lampu luminous LED teman-teman. Nah, ternyata memang lampu ini diperuntukkan untuk arus yang udah DC teman-teman. Nah, karena memang sebenarnya motor ini itu belum aku ubah, arusnya masih AC teman-teman. Jadi mau nggak mau itu diubah dulu ke DC teman-teman, karena memang lampunya nggak nyala teman-teman, karena masih AC teman-teman. Nah, waktu itu karena aku belum tahu gimana caranya untuk mengubah arusnya teman-teman, aku sempat searching di YouTube ya kan. Gimana caranya, waktu itu sempat dapat caranya itu ngambil dari kabel saklar gitu teman-teman. Ada kabel saklar, kalian ambil warna kuning, itu diambil teman-teman dari switchnya, itu langsung dijumper kita tambahin kabel, dijumper ke switch kontak yang warna hijau teman-teman. Nah, di switch kontak itu ada kabel warna oranye teman-teman. Nah, itu disambungin ke situ teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman memang nyala teman-teman lampunya. Setelah itu aku pikir udah selesai teman-teman, dan setelah pemakaian 3 hari teman-teman, waktu di perjalanan kalau nggak salah waktu malam-malam itu teman-teman, aku berhenti sebentar, tiba-tiba itu akinya ngedrop teman-teman. Nah, itu aku pikir mungkin ada yang salah waktu mengubah arusnya, atau mungkin akinya yang memang bermasalah teman-teman. Nah, jadi waktu itu teman-teman aku belum bisa beli aki baru ya, karena memang belum ada uang untuk beli aki baru. Terus ya udah teman-teman, aku akalin akinya. Jadi waktu itu memang aku coba cas akinya, itu nggak bisa teman-teman, karena memang ternyata air di dalamnya itu habis teman-teman. Sempat aku cek, aku buka kan, ternyata teman-teman itu habis teman-teman. Nah, habis itu aku akalin teman-teman, aku isi ulang airnya teman-teman ya, bukan yang nambah air aki, tapi itu yang isi ulang yang warna merah teman-teman, air akinya. Jadi aku kisaran tambahin itu 10 milian kalau nggak salah teman-teman. Nah, itu habis itu aku cas teman-teman, aku bawa ke tukang tempat servis dinamo di sana kan bisa ngecas. Jadi aku bawa ke sana untuk ngecas, dan memang beneran ngisi teman-teman ya. Nah, sedikit sharing-sharing juga ya sama waktu itu sama Mas yang punya servis dinamo di situ. Kenapa kok ini pas ngubah arus AC ke DC kok tiba-tiba ngedrop gitu kan. Dia sempat nyaranin itu sebenarnya dia nanya dulu ngubahnya gimana, kan aku ngambilnya yang tadi aku ceritain, yang ngambil dari kabel saklar. Dia nyaranin itu ngambil dari kabel kiprok teman-teman. Jadi di kabel kiprok kan ada 2 kabel teman-teman ya, yang warna kuning itu nyambung jadi satu, 2 kabel jadi satu, itu dilepas. Nah, itu disambungin ke switch kontak kabel yang warna oranye teman-teman. Nah, kalian tambahin kabel kisaran 5 berapa senti ya, supnya aja sampai nyampe di kabel switch kontak teman-teman. Nah, setelah itu kata Masnya lepas dari kabel dari spool teman-teman. Nah, karena itu katanya biar apa, biar pengisian dan alirannya lebih terfokus ke hal yang lain teman-teman, karena harusnya sudah dirubah dari AC ke DC teman-teman. Jadi kabel yang warna, kalau nggak salah tuh warna kuning kalau nggak salah ya, itu ada caranya teman-teman. Kalian bisa lihat video waktu penggantian lampu LED luminous. Nah, di situ ada caranya. Nah, itu kabelnya dilepas. Nah, setelah itu teman-teman memang pakai cara itu tetap nyala lampunya teman-teman, dan kemudian aku pasang aki yang tadi teman-teman. Setelah itu dicoba teman-teman akinya, untuk starternya itu awal-awal memang normal teman-teman ya, langsung nyala gitu kan. Aku pikirnya dulu tuh waktu itu sebelumnya itu memang starternya kan tuh kadang nyala kadang enggak teman, kadang berat gitu kan. Karena aku berpikir mungkin karena motor ini karena kompresinya cukup lumayan gede, yaitu 12 kompresi 12 teman-teman, dan menggunakan noken in ya, jadi nggak ada des kompresi dari X, jadi ya mungkin agak jadi berat gitu kan. Atau mungkin aku malah mikir bendingnya ada masalah gitu kan. Ternyata memang akinya teman-teman yang kurang arus gitu kan, sudah berkurang juga masanya ya kan. Jadi waktu itu aku nyalain starter dari waktu habis ngecas ya,
itu langsung nyala teman-teman. Cuman setelah itu untuk starter yang kedua nggak tahu kenapa tiba-tiba arusnya langsung ngedrop teman-teman, dan waktu coba starter langsung ngedrop dan langsung kembali normal lagi. Dan itu ya udahlah, aku pikirnya ya udah yang penting lampunya udah nyala gitu kan. Nah setelah itu pemakaian 3 hari teman-teman, waktu itu aku bawa jalan ya kan, pulang malam, besok paginya aku mau nyalain lagi gitu kan, tiba-tiba aku kontak lagi, tiba-tiba ngedrop lagi teman-teman. Nggak tahu kenapa, aku berpikir mungkin ada yang salah lagi dari pemasangan pengubahan arusnya, mungkin jadi dia makan arus atau memang akinya gitu kan. Terus sempet sharing lagi teman-teman sama mas yang punya servis akinya. Mas ini kenapa ya kok tiba-tiba waktu pagi itu ngedrop teman-teman. Cuman waktu di selah gitu kan, aku coba selah gitu kan, itu buat nyalain, itu aku nyalain 1 menit teman-teman ya. Aku nyalain 1 menit tuh tiba-tiba akinya tuh normal lagi teman-teman, ke 12 volt teman. Tapi tetap ya teman-teman, starternya belum bisa gitu kan. Terus normal gitu kan. Terus masnya nyala, masnya nanya gitu kan. Terus untuk waktu jalan pengisian akinya gimana gitu, pengisian akinya normal mas 14 volt gitu kan. Terus bahkan sampai kalau kecepatan tinggi dia sampai 16 volt gitu kan. Berarti dia bilang berarti kitoknya bagus gitu kan, berarti memang akinya yang kurang bagus. Nah sempat dicek sama masnya ini, ternyata akinya itu aki KW teman-teman. Jadi memang waktu itu aku beli aki itu GS teman-teman, itu tuh kisaran harga tuh 160 berapa gitu, nggak nyampe 200 teman-teman. Dan itu bener-bener murah karena memang sebenarnya aki GS itu mahal teman-teman. Untuk yang di toko-toko aki daerah kisaran daerah sini teman-teman, itu tuh untuk yang orinya itu 350-an lebih kalau nggak salah teman. Nah sempat aku cek juga di My Suzuki ya, di dealernya itu hampir 500-an teman-teman, 400 berapa gitu, dan cukup lumayan mahal kan untuk aki standar gitu kan. Karena aku memang belum ada uang gitu kan, jadi ya udah berarti memang aki yang bermasalah teman-teman. Nah jadi seperti itu teman-teman. Nah kemudian teman-teman, waktu aku pemasangan aki yang sebelumnya itu masih yang KW teman-teman, kan itu udah aku isi air ya teman-teman. Nah nggak tahu kenapa tiba-tiba memang tutupnya kurang rapat teman-teman. Itu tuh airnya itu, air aki itu keluar teman-teman, keluar dari sini teman-teman. Dia itu menetes dari sini teman-teman. Nah ini udah aku buka ya teman-teman. Nah di sini ada ventilasi. Nah di sini pojok sini. Nah ini ada ventilasinya. Nah air netes ini terus terkena ini teman-teman. Nah kena armnya ini, apa namanya, ada swing arm apa yang sampai besi ini pokoknya ya. Nah ini teman-teman, nah ini bekasnya air aki. Dan nggak cuma kena ini doang teman-teman, ternyata kena velg teman-teman. Nah jadi seperti itulah teman-teman ceritanya. Makanya kenapa jadi velg yang berubah warna ya. Ini sebelumnya nggak aku cat teman-teman. Jadi waktu itu akinya tuh netes dari sini kena velg teman-teman, masih di bibir pelek sebenarnya sih, belum daerah-daerah sini gitu. Sebenarnya nggak banyak sih, sebenarnya dikit aja gitu. Mungkin kalau nggak ngeh juga nggak terlalu kelihatan ya sebenarnya. Cuman ya memang aku juga sedikit bosen ya dengan warna emas sebenarnya. Ya udahlah, sekalian mau ganti warna kan, sekalian di apa namanya ini, paint remover ya kan, dihilangin aja sih sekalian. Nanti kalau misalnya udah ketemu warna yang bagus baru diaplikasiin di cat teman-teman. Nah awalnya itu aku mau ngecat cuman ngilangin catnya cuman ini doang teman-teman, yang di bibir velg teman-teman. Nah yang di sini tetap warna emas, cuman setelah aku coba teman-teman itu warnanya kurang bagus, cuman tuh memang agak bosen dengan warna emas. Jadi ya udahlah semuanya aja dihilangin pakai paint remover teman-teman. Nah untuk paint removernya aku menggunakan ini teman-teman, itu pakai paint remover dari VIP teman-teman. Nah ini pengaplikasinya cukup gampang, cuman kalian pakai kuas atau apapun ya, kalian kuas di sini. Nanti kalau udah terkelupas kalian bisa siram pakai air aja teman-teman, biar gampang bersihinnya. Dan untuk yang bagian bibir velg sendiri teman-teman, ini aku awalnya kan aku pakai pen remover ya, itu agak kusam gitu teman-teman. Cuman memang dia agak berbeda ya. Kalau yang di sini tuh kayak agak teksturnya tuh agak kulit jeruk teman-teman. Kalau yang sini lebih mengkilap gitu ya, kayak aluminium gitu teman-teman. Nah
Ini aku poles teman-teman menggunakan autosol teman-teman. Kalian poles pakai kain ya atau apapun itu. Cuman ini kalau aku pakai itu teman-teman, pakai gerinda. Aku kasih aku kasih kardus teman-teman. Jadi kudus dibuletin gitu, nanti pasang di gerinda, nanti baru di aplikasiin di sini teman-teman. Ini 2 kali poles udah lumayan ya teman-teman ya, udah seperti ini mengkilatnya teman, kalian bisa lihat sendiri ya. Ini nah ini udah lumayan. Nah kurang lebih seperti itu lah teman-teman ya. Dan ini udah seminggu yang lalu kalau nggak salah tuh, udah lumayan sih. Dan sampai sekarang belum ada kayak kusam-kusam. Tapi sebenarnya kalau nggak terkena air hujan atau lumpur ya teman-teman, itu masih bisa bertahan mengkilap seperti ini teman-teman. Tapi intinya nggak kotor aja, itu mungkin bisa bertahan lama untuk mengkilap di bibir pelek seperti ini teman-teman. Nah jadi kayak gitu lah teman-teman. Jadi dari awal ya ganti lampu ya kan, langsung berubah warna pelek ya kan. Jadi merambat kemana-mana. Dan untuk masalah aki yang tadi teman-teman, nah itu kan aki sudah nggak bisa dipakai lagi tuh sebenarnya kan. Jadi sekarang udah ada rezeki untuk beli akinya teman-teman. Nah aku sebenarnya bingung mau beli aki apa waktu itu kan, mau beli aki GS lagi atau yang Yuasa gitu teman-teman ya, karena belum tahu ya. Terus mau beli aki GS juga mahal kan waktu itu, 400-an gitu, 400 lebih. Dan sempat nanya-nanya juga, ternyata yang ori teman-teman, nah untuk aki GS ori itu dia itu di bawah itu ada lambang atau logo dari Aspira teman-teman, itu yang ori ya. Tapi kalau yang KW teman-teman itu tuh nggak ada lambang logo Aspiranya teman-teman. Dan ya mungkin kalau kita beli memang harga aslinya mungkin di atas 200.000, 300.000 sampai 400.000. Kalau yang KW itu murah teman-teman, cuma sampai nggak nyampe 200.000, cuma 100 berapa waktu itu aku beli teman-teman. Itu benar-benar murah ya teman-teman ya. Dan itu cuma bertahan sampai setahun aja teman-teman. Dan sekarang udah ya kayak gitulah teman-teman, kurang bagus. Nah sempat bingung tadi mau pakai aki apa kan. Terus banyak teman-teman yang dari khusus dari Satria dia nyariin pakai aki Motobat teman-teman. Nah tapi belum tahu sih teman-teman aku pakai Motobat yang model apa ya kan. Nah kemudian udah ada rezeki teman-teman, dan akhirnya aku beli aki teman-teman dari Motobat teman-teman. Nah ini dia akinya teman-teman. Ini dia teman-teman akinya dari Motobat. Ini aku beli kisaran itu 300, agak asing tuh kalau nggak salah 370.000 deh. Terus aku dapat diskon itu jadi 325.000 kalau nggak salah ya. Nah ini aki teman-teman, ini udah aku buka sih tadi ya. Nah kurang lebih bungkusnya seperti ini teman-teman. Ini akinya, ini tipe aki yang MBTZ 7S teman-teman, yang kuat flag teman-teman ya, bukan yang gel teman-teman. Nah biasanya kalau yang gel itu MTZ berapa gitu kalau nggak salah itu. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah inilah untuk box kondisi aki dari Motobat teman-teman, kurang lebih seperti ini. Sisaannya 100A, MCA 15.8A, PHCA nya 324A teman-teman. Nah kurang lebih seperti ini. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Ini sebelumnya aku itu teman-teman sempet nanya-nanya kan ke official dari Motobat teman-teman. Waktu itu aku tanya untuk motor Satria EV itu kalau nggak salah sebentar teman-teman. Nah untuk yang sebelumnya itu tuh aku waktu nanya di official store dari Motobat, seperti aku nanya teman-teman, itu untuk Satria EV itu untuk standarnya ya, itu disaranin itu pakai yang MTZ 6S teman-teman. Dan itu memang untuk diperuntukkan untuk mesin-mesin standar teman-teman. Dan sempat tanya juga sih untuk mesin yang udah upgrade teman-teman ya, dari official Motobat sendiri dia nyaranin itu menggunakan MBTZ 7S teman-teman, karena dia memiliki daya yang lumayan besar teman-teman dibandingkan yang sebelumnya teman-teman ya. Nah
Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, langsung kita buka aja ya teman-teman ya, dalamnya seperti apa. Ini tadi sebenarnya udah aku buka nih teman-teman ya, karena aku mau lihat isinya dalam dulu. Nah, kurang lebih dalamnya seperti ini teman-teman. Kita buka. Nah, artinya seperti ini. Ini dalamnya ada baut teman-teman, cuman kayak gini aja. Nah, seperti ini teman-teman akinya, AGM Quad teknologi Quad Flex battery. Nah, di sini ada barcode teman-teman untuk menjamin ke oriannya teman-teman ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke teman-teman, kurang lebih seperti inilah fisiknya teman-teman dari aki Motobet teman-teman. Untuk ini yang tipe MBTZ7S teman-teman ya, atau AGM teknologi absorb gas MAH. Dia mencakup 238 komponen OE ya teman-teman ya. Dan aki ini memberikan daya hingga 30% lebih banyak dari aki sebelumnya yang tipe gel ya teman-teman ya. Dan untuk spesifikasinya teman-teman ya, dia memiliki ampere real itu kisaran 6,5 ampere, lebih besar dari sebelumnya dengan voltase 12 volt dan CCA 18 derajat banding 100. Dan dia masih yang sedikit lebih dimensi yang sedikit lebih besar teman-teman ya. Dan juga dia menggunakan 2 terminal teman-teman seperti ini, dan juga umur yang lebih lama ya teman-teman ya. Aki ini juga dirancang bebas perawatan ya teman-teman, tidak membutuhkan air dan tidak ada pengisian awal yang diperlukan teman-teman. Oke, langsung aja teman-teman, kita langsung pasang aja ya. Bagaimana nanti hasilnya kita langsung aja cek teman-teman ya. Oke teman-teman, langsung kita pasang akinya teman-teman ya. Ini akinya, ini yang min, ini yang plus ya teman-teman ya. Tapi sebelumnya kita ganjel dulu teman-teman untuk bawahnya sini, supaya nggak begitu kasar teman. Aku ganjel pakai busa ini teman-teman ya. Nah, seperti ini teman, ini aku ganjel seperti ini supaya biar aman teman-teman ya. Nah, kalau lebih seperti ini. Setelah itu baru kita pasang kaki teman-teman ya, seperti ini kita pasang. Dan untuk diameternya sendiri ini lebih besar teman-teman ya. Mungkin kalian agak sedikit paksa waktu pemasangannya karena memang dia sedikit lebih besar. Dan di sini ada sebenarnya ada busanya juga teman-teman ya, biar nggak goncang. Cuman kalau kita lepas nanti takutnya malah itu ini agak seperti ini teman-teman. Nah, usahakan teman-teman kalau pasang baterai itu yang pertama kita dulu pasang yang min dulu teman-teman. Jadi ini yang min kita pasang dulu seperti ini teman-teman. Lalu ini seperti ini, lalu ini stabilizernya kita pasang sebentar. Kita masukin dulu baut dari aki teman-teman. Ini seperti ini, masukin dari sebelah sini. Kemudian yang ini juga, yang satunya kita masukin sebelah sini dulu, seperti ini. Nah, untuk baut yang ini teman-teman, ini aku tambahin ring teman-teman ya, supaya bisa lebih rekat nampaknya teman-teman ya. Nah, kita pasang yang min dulu teman-teman, seperti ini. Nah, udah mulai kenceng teman-teman ya. Lalu yang min sudah terpasang, waktunya kita pasang yang plus teman-teman. Oke, ini sudah terpasang teman-teman. Nah, langsung kita pasang karetnya teman-teman. Ini tinggal pasang seperti ini teman-teman. Nah, jadi teman-teman sudah terpasang.
Selanjutnya kita tes, coba nyalain teman-teman ya. Oke teman-teman, ini udah terpasang, kita coba nyalain teman-teman ya. Kita cek dulu apakah berfungsi dengan baik teman-teman. Untuk tegangannya itu 13 sampai 12,9 teman-teman. Ini tegangan normal teman-teman ya. 12 volt 9, dan kita coba nyalain starter teman-teman ya. Bisa diperhatikan teman-teman, tegangan akinya ketika nyala itu bertambah teman-teman, 13 sampai 15 volt ya teman-teman ya. Kalian bisa perhatikan tadi itu tegangan akinya ketika menyala itu bisa sampai 13 sampai 12 volt teman-teman. Itu artinya apa? Artinya kiprok dalam kondisi yang normal teman-teman ya. Dia pengisiannya sempurna teman-teman ya. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Untuk starternya juga terasa ringan teman-teman. Sekali starter juga udah langsung nyala teman-teman. Dan itulah teman-teman ya, sedikit review mengenai aki Motobat teman-teman, dan sedikit cerita ya teman-teman ya, dari yang ganti lampu sampai ganti warna pelek teman-teman, dan ganti aki juga teman-teman. Jadi merambat kemana-mana. Dan buat teman-teman yang udah nonton, terima kasih yang dari awal sampai akhir nggak di skip teman-teman ya. Meskipun videonya banyak cerita teman-teman, tapi itulah teman-teman apa adanya teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang mau beli aki yang sama teman-teman, ya nanti aku udah cantumin link deskripsi di bawah teman-teman, kalian bisa klik di situ. Dan buat teman-teman yang baru bergabung teman-teman ya, terima kasih udah mau nonton teman-teman ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, atau yang kalian ingin ditanyakan nanti aku bisa jawab teman-teman ya. Dan itulah teman-teman ya. Jangan lupa lagi teman-teman, kalian kalau ingin beli part modifikasi yang sama ya di motor ini, kalian bisa klik link deskripsi di bawah, yaitu my collection. Di situ ada banyak banget part-part modifikasi yang sama di motor ini teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and komen teman-teman ya. Dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.